Ya udah ya, saya mulai aja karena udah 30 menit, sayang waktunya. Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai pengaplikasian atau penggunaan teorema Pythagoras ya. Kemarin kita udah belajar bagaimana mencari sisi-sisi sebuah bangun dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ada kemarin bangun persegi, ada bangun layang-layang. Nah, tapi ketika mau menggunakan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras ini, bangun atau ruang yang tidak berbentuk segitiga itu harus dibuat berbentuk segitiga dulu ya. Misalnya dikasih garis bantuan dulu, seperti bangun layang-layang ini kan. Untuk mengaplikasikan teorema Pythagoras, dia harus dibuat segitiga dulu, yaitu menggunakan garis bantu. Itu ya. Terus kemarin udah. Nah, sebenarnya banyak ya pengaplikasian Pythagoras di dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya banyak. Cuman di sini ada contohnya cuman satu ya, yaitu mencari tinggi sebuah layang-layang. Padahal ini sebenarnya nggak begitu banyak. Masa orang main layang-layang dihitungkan, ya nggak begitu, nggak terlalu pas contohnya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga contoh ya. Kalau di sini contohnya ada seorang anak bermain layang-layang yang 100 meter ini panjang talinya. Kemudian jarak antara si anak dengan layang-layangnya ini 60 meter. Nah, yang disuruh cari apa? Disuruh cari ketinggian layang-layang dari permukaan tanah. Ya berarti kita tinggal masukin aja dengan teorema Pythagoras. Berarti kan sisi yang paling panjang sudah diketahui. Berarti kita mau mencari sisi yang lain. Caranya gimana? Tinggal dikurangin aja. Nah, ini keliru ya tandanya yang di modul ya. Seharusnya dia pakai tanda kurang, bukan tanda plus. Nah, ini kurang. Nah, jadinya 10.000 dikurangi 3.600, jadinya 6.400. 6.400 di akar jadi 80. Tuh. Nah, kemudian kalau di tabel ini tinggal ngelengkapin aja ya, sudah diketahui nilai A, B-nya, berarti dia ada segitiga ya. Misal segitiganya seperti ini. Nah, siku-sikunya di titik ini. Dia diketahui nilai A-nya di sini diketahui. Berarti ini nilai A plus B ya. Ini C-nya aja anggap. Berarti ini B-nya. Nah, untuk di dalam tabel ini dia diketahui panjang A-nya berapa, panjang B-nya berapa. Loh, Miss, ini di tabel kan gak ada nilai C. Kira-kira nilai C-nya yang mana gitu. Nilai C-nya itu yang dicari. Nah, kalau di sini kan ada ya contoh, tinggal ngelengkapin aja. Berarti kan misal nih, ini kenapa jadi 345 ya? Oh, bukan. Jadi ini termasuk segitiga istimewa ya. Maksudnya segitiga istimewa itu segitiga yang panjang-panjang. Suara saya jauh ya? Oke, tunggu, saya ganti mikrofon dulu ya.
sekarang gimana? Saya hapus ya. Nah, yang di dalam tabel ini kita disuruh mencari nilai Pitagoras dari sebuah bilangan bulat. Jadi A dan B ini bukan sisi-sisi segitiga ya, maaf. Jadi yang sisi segitiga itu yang ini. Nah, tadi kenapa saya sebut di awal kalau saya dulu diajarin waktu sekolah ini namanya apa sih tadi, lupa saya, segitiga istimewa. Karena dia nilainya 3, 4, 5, 8, 6, 10. Jadi dulu waktu misal nih nanti kalau ujian gitu ya, misal ujian terus keluar soal misal gini ya, ada sebuah segitiga, dia nilainya di sini 3, 4. Nah misal kalau misal kalau ketemu soal seperti ini, berarti sisi yang paling panjang ini pasti 5. Ini termasuk namanya segitiga istimewa gitu. Sama 8, 6, 10 itu juga termasuk segitiga istimewa. Kenapa sih dia segitiga istimewa? Karena dia didapat dari didapat dari hasil operasi atau hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 sampai 5. Contohnya ya di sini. Ini saya hapus dulu nih. Nah, di sini kalau di tabel dilihat dia kan dikasih bilangan bulat. Bilangan bulat ini maksudnya dia bukan bilangan desimal atau bukan bilangan pecahan. Jadi bilangannya bulat, bukan yang ada komanya, bukan yang mengandung desimal. Bilangan bulat ini seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi 1,5 ini bukan bilangan bulat ya. Nah, itu. Dengan syarat A lebih besar dari B. Kemudian dia di sini dihitung dihitung atau menggunakan operasi matematika. Di sini sudah disediakan. Yang pertama, pengurangan kuadrat, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian ada 2AB. Kemudian ada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, sebenarnya rumus-rumus ini tuh didapat dari mana? Kalau dilihat di sini, rumus-rumus ini sebenarnya juga didapat dari teorema Pitagoras juga. Kalau kemarin kalau diingat ya, teorema Pitagoras itu adalah sisi yang terpanjang. Misal ya, saya analogikan aja di sini A, B, dan C. Nah, untuk mencari nilai C sama dengan C kuadrat sama dengan, karena C ini merupakan sisi terpanjang, berarti total dari sisi-sisi yang lain dikuadratkan. Nah, gini ya. Nah, kalau dilihat di sini B kuadrat ditambah A kuadrat. Ini kan untuk mencari nilai terpanjang dari sebuah segitiga. Nah, kita masukin aja. Ini kan sama dengan yang ada di tabel. A kuadrat plus B kuadrat. Lumis itu kok dibolak-balik. B kuadrat ditambah A kuadrat, kok di tabel A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena nggak bakal ngaruh ya, karena penjumlahan. Jadi dibolak-balik pun nggak ada pengaruhnya. Kemudian rumus yang pertama ya, sudah didapat dari mana? Didapat dari teorema Pitagoras juga.
Nah, kemudian A minus B kuadrat. Ini sama halnya kalau kita mencari salah satu sisi yang bukan sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Misal, kita mau mencari nilai B. Berarti nilai B ini sama dengan nilai C kuadrat dikurangi A kuadrat. Loh, kok bisa C kuadrat dikurangi A kuadrat? Karena C adalah sisi terpanjang di dalam sebuah segitiga siku-siku. Itu ya. Nah, terus Miss, itu kok A kuadrat minus B kuadrat kok bisa kayak gitu? Karena di soal dia disebutin ada syaratnya. Nih, dengan syarat A lebih besar daripada B. Berarti dia menunjukkan nilai A, sisi A itu lebih panjang daripada yang B, gitu ya. Nah, tuh. Jadi sebenarnya rumus-rumus ini juga didapat dari teorema Pythagoras juga. Selamat malam Mbak Sumarni. Akhirnya ada orang. Ada temannya, jadi Mbak Fuzia nggak sendirian. Gitu ya. Nah, terus coba deh kita masukin, kita lengkapin dulu aja ya di sini tabel-tabelnya. Nanti kita bisa menyimpulkan apa sih hasilnya dari triple Pythagoras itu. Misal di sini ada 3, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. 9 dikurangi 4, berarti 5 ya. Nah, ini masih ini. Nah, terus kemudian 2 dikali 3 dikali 2 berarti 12. Oh iya ya. Oke. Terus A kuadrat ditambah B kuadrat 9 ditambah 4 13. Berarti di sini 5 12 sama 13. Kemudian 4 dengan 1, 4 kuadrat dikurangi 1 15 ya. Terus A kuadrat ditambah B kuadrat 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat 17 ya. Nah, nanti ketahuan gimana sih dia kok, kenapa disebut triple Pythagoras, atau kenapa sih dia disebut segitiga istimewa. Terus 4 sama 2, 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat 16 dikurangi 4 berarti 12 ya. Kemudian 2 kali 4 dikali 2 16. Kemudian 4 kuadrat ditambah
2 kuadrat 16 tambah 4 20 ya. Terus ini kita lengkapi sampai yang tabel ini aja ya, yang bawahnya nggak usah deh. Empat kuadrat dikurangi 3 kuadrat 16 dikurangi 9 ya, berarti berapa tuh? 7. Terus 4 dikali 2 kali 3 24. Kemudian 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat 16 ditambah 9 25. Jadi 7 24 sama 25. Bener ya? Nah udah deh, dari sini dulu. Oke ya, kalau kita perhatikan di sini, suara saya kedengeran gak sih dari tadi, kok diem aja ya? Mbak Fuza, Mbak Sumarni. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di tabelnya, ini merupakan maaf. Jadi kalau kita lihat lagi di sini di tabelnya, nilai A dan B ini merupakan nilai urutan bilangan mulai dari 2 ke 5. Coba kita lihat di sini, dia kan 2. Oh, aduh. Maaf. 2, 3, 4, dan 5. Kemudian nilai B ini dia jalan atau dia naik bertingkat mulai dari 1, 2, dan 3 dan 1, 2, 3, 4. Dengan syarat, karena tadi di sini ada syarat nilai A harus lebih besar daripada nilai B. Nah, kemudian tadi saya bilang ketika mau banyak tadi ketemu, ini sebenarnya nggak usah dihafal ya. Biasanya yang paling sering keluar itu adalah ini, nilai segitiga istimewa ya, atau kalau di modul dia disebut triple Pythagoras. Yang paling sering keluar itu yang ini saya sampai sekarang masih hafal. Ini tuh termasuk nih segitiga istimewa di dalam Pythagoras. Maksudnya segitiga istimewa itu sisi-sisinya pasti nilainya seperti itu. Ketika ada 8, 6 pasti nilai
sisi yang paling panjang itu 10, kemudian 3, 4, dan 5, dan begitu juga seterusnya. Tapi misal ada pertanyaan, Miss, itu harus dihafalin tak? Kok banyak banget? Nggak usah dihafalin. Toh nanti bisa dihitung pakai rumus Pitagoras. Kan rumus Pitagoras cuma satu aja ya, yaitu sisi paling panjang kuadrat sama dengan sisi yang lain dikuadratkan dan dijumlahkan. Udah itu aja kok rumusnya dari Pitagoras. Contohnya misal seperti ini. Ada sebuah segitiga siku-siku dengan nilai sisi terpanjangnya 6. Kemudian sisi yang paling pendek 3. Kemudian nilai X-nya berapa? Terus kan nggak mungkin tuh mbak-mbaknya, aduh saya lupa nggak bisa ingat triple Pitagoras, atau saya nggak bisa ini. Ya udah tinggal dihitung aja, masukin aja ke rumus Pitagorasnya. Berarti kalau seperti ini ada nilai ini ya, yang pertama ya 6 dan 3, ya berarti tinggal masukin aja X sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah berarti X sama dengan 6 kuadrat berarti 24 ya. 6 kali 6 36 ya. Maaf. Dikurangi 9. Berarti X sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5 ya. Nah udah deh ketemu. Nah jadi yang untuk triple Pitagoras atau segitiga istimewa itu sebenarnya ya nggak perlu diapalin juga, karena ya pakai rumus Pitagoras kan simple ya. Nah kira-kira untuk yang B ini tahu nggak? Bisa nggak ngitungnya? Kira-kira berapa sih nilai X-nya? Nah, di sini ada nilai 8, 4, sama X. Kira-kira nilai X-nya berapa nih? Tinggal dijumlahin aja. Berapa tuh? Saya tunggu tuh. Kan berarti untuk mencari nilai X ini, karena X merupakan sisi terpanjang ya. X kan sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Berarti X sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat di akar. 8 dikuadratin sama dengan 6. 4 ditambah 4 kali 4 16. 64 ditambah 16. Saya tulis di sini ya. Ya berarti akar 80 ya, Mbak Mai. Mbak Fuza. 8 pangkat 2 ditambah berapa tuh? 4 kuadrat. Akar 80 bisa disederhanakan nggak ya? Berarti dia 64
berapa tuh kalau disederhanakan tuh? 80 itu berapa kali berapa ya? 36 enggak. 4 kali 20 ya, 4 kali 20 2. Ini berarti bagi 5. 80 dibagi 5 berapa ya? 16 kali 5 ini. Iya benar. Nah 16 kalau di akar kan bisa, 16 ini adalah hasil akar dari 4 kuadrat dikali 5 ini ya. Berarti X sama dengan, karena 4 ini memiliki kuadrat, berarti dia bisa hilang dengan akar, bisa keluar dari akar. Jadi tinggal 4 akar 5. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita mau menyederhanakan nilai akar, kita cari aja nilai faktornya, atau misal kayak 80 ya, berarti kita harus cari 80 ini adalah hasil perkalian berapa kali berapa ya gitu. Nah, cari salah satu yang hasil perkalian ini merupakan hasil kuadrat. Contohnya kayak ini. 80 kan banyak ya, bisa jadi 8 kali 10. Tapi 8 kan nggak bisa diakar juga nggak bisa keluar ya. 8 itu berapa? 10 juga. Nah, kita cari kira-kira yang merupakan hasil kuadrat sebuah bilangan. Bisa jadi 16 kali 5. 16 ini kan berarti 4 kuadrat ya. Nah, 4 kuadrat karena dia kuadrat di dalam akar, berarti bisa keluar dari akar dengan syarat kuadratnya hilang. Jadi seperti ini, 4 kuadrat dikali 5 kalau di dalam akar, berarti 4-nya bisa keluar, 5-nya tetap di dalam akar gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ada pertanyaan ya, maksudnya di dalam akar itu gimana? Sebenarnya ini tuh dasar ya Pak, dasar apa ya, dasar perhitungan. Kan kalau teorema Pitagoras itu adalah sisi yang paling panjang, saya kasih A, B, C aja biar gampang. Saya gambarin di sini ya. Nah, ada segitiga seperti ini ya. Misal ini tuh A, B, dan C. Rumus Pythagoras itu cuman seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau dengan kata lain, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, sedangkan di nilai akhirnya untuk mencari nilai C di sini kan cuman C saja ya, nggak ada C pangkat 2-nya. Berarti kita harus menghilangkan pangkat 2-nya di sini yang di rumus Pythagorasnya. Nah, caranya gimana untuk menghilangkan pangkat 2-nya atau menghilangkan kuadratnya, yaitu di akar. Jadi C sama dengan akar A
kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi akar ini tujuannya untuk menghilangkan C pangkat 2-nya ini. Jadi ini kan nilainya C. Nah, maksud dari akar itu sebenarnya apa? Akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi bisa saya tulis seperti ini. C sama dengan dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat pangkat setengah. Miss, kok bisa sih akar itu pangkat setengah? Nah, ini balik lagi ya ke dasar matematika lagi. Filosofinya seperti ini. Di sini kan C kuadrat, tadi yang rumus Pitagoras ya, sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, pada dasarnya kita mencari sebuah nilai sisi kan nggak pakai pangkat kan, jadi kita harus hilangkan pangkatnya. Nah, gimana cara menghilangkan pangkatnya? Harus dikali dengan nilai setengahnya atau nilai kebalikannya. Berarti C 2, C pangkat 2, ini di atas ya, dikalikan setengah. Nah, harus seperti ini. Sama dengan kalau kalau ruas kanan saya kalikan pangkat setengah, ruas kiri juga harus saya kalikan pangkat setengah. Nah, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini saya kalikan pangkat setengah juga. Nah, ini kan 2 dikalikan setengah. 2 kalikan setengah berarti kan 1 ya. Bener nggak? 2 dikali setengah. 2 dibagi 0,5. Bener ya? Berarti kan di sini tinggal C pangkat 1 sama dengan, nah karena ini berhubung dia di dalam kurung, berarti kan nggak boleh dikali satu-satu ya. Kita tulis saja di sini. Nah, tuh C atau gini, atau bisa jadi ini ya, asal muasal dari kenapa sih kok C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, seperti itu. Atau mungkin masih bingung ya, saya sederhanakan lagi. Pada awalnya dia kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini untuk menghilangkan kuadratnya saya akar. Ini juga boleh. Berarti akar C kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, karena dia yang di ruas kiri ini C pangkat 2 dan di akar, berarti kan pangkat 2-nya hilang, akarnya juga hilang. Gitu ya. Nah, sedangkan ini nggak bisa hilang karena ada penjumlahan di dalamnya. Tuh. Atau dengan kata lain, akar merupakan pangkat setengah.
Jadi pada dasarnya seperti ini Mbak Ufuza. Mbak Ufuza boleh memahami, ada saya kasih 3 penjelasan ya di sini, warna biru, merah, dan yang terakhir. Apa sih maksudnya akar itu? Kalau secara simpelnya akar itu sama dengan pangkat setengah. Kan tapi jarang ya orang nulis pangkat setengah gitu. Jadi biasanya atau lebih umumnya ditulis akar. Pada dasarnya arti akar itu pangkat setengah, gitu aja. Kira-kira jelas nggak Mbak Fuza, atau misalnya masih bingung gitu? Kalau masih bingung nanti saya cariin analogi yang lain biar jelas. Jadi pada dasarnya akar itu sama dengan pangkat setengah. Mbak Fuza bingung nggak? Kalau masih bingung nanti saya kasih contoh pakai bilangan biar nggak bingung. Iya, jadi sama aja. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Biasanya kalau untuk menghilangkan kuadrat itu di akar. Karena apa? Karena akar merupakan pangkat setengah. Itu itu dulu ada di pelajaran atau materi perpangkatan. Yang biasanya agak susah itu kalau kita disuruh menyederhanakan akar. Kayak contohnya tadi kan akar 80. Nah, ini agak susah. Saya aja masih agak mikir gitu kalau mau mencari atau menyederhanakan berapa sih nilainya gitu. Jadi kesimpulannya akar itu bisa ditulis dengan pangkat setengah seperti ini. Nah, ya. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Nggak ada ya, kalau nggak ada saya lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya itu mengenai lingkaran. Nah, lingkaran ini istimewa nih. Tahu nggak kira-kira lingkaran itu apa? Nah, ini. Kenapa sih lingkaran kok istimewa gitu? Karena lingkaran ini memiliki titik eh, apa ya? Titik lipat tak terhingga. Atau gini aja deh, di modul nggak ada ya. Cuman ini sekedar apa ya? Sekedar intermezzo atau filosofinya aja. Kenapa sih lingkaran itu istimewa? Kalau di dalam sebuah angka atau bilangan, nilai bilangan yang paling tinggi itu berapa sih kira-kira? Bilangan atau angka yang memiliki nilai paling tinggi. Bukan 100 dong. 9. Tahu nggak kenapa 9 itu merupakan angka tertinggi? Karena kalau kita lihat bilangan, nah itu ya. Ini saya kasih tahu aja ya, sekedar cerita aja. Sebenarnya matematika ini penuh dengan filosofi juga kok. Nah, sebenarnya angka itu kan hanya ada, maaf. Angka itu dimulai dari angka 0, bukan kosong ya. Nah, ini banyak juga orang yang menyebutkan kosong. Kalau di dalam matematika atau di dalam bilangan itu tidak ada angka kosong, hati-hati ya. Yang ada itu 0. Jadi angka paling kecil itu 0, angka paling tinggi itu 9. Loh, misal kenapa bukan 10? Karena 10 ini sudah merupakan gabungan angka 1 dan angka 0. Gitu ya. Jadi 10 ini bukan nilai tertinggi.
Nilai tertinggi itu 9. Nah, biasanya kalau di kepercayaan orang Cina-Cina, nilai 9 ini kan membawa hoki ya. Ada ya yang kayak gitu. Nah, apa nih Miss hubungannya sama lingkaran? Ada hubungannya sama lingkaran. Hubungannya di mana gitu. Nah, kalau mbaknya lihat sebuah lingkaran, saya ganti warna deh. Nah, misal ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini sudutnya berapa sih? Tahu nggak mbaknya kira-kira sudut sebuah lingkaran itu berapa? Sudutnya itu 360 derajat. Ini sudut lingkaran penuh ya, 360 derajat. Nah, 360 derajat, coba kalau kita pecah satu-satu. 3 ditambah 6 ditambah 0 berapa tuh? 9 ya. Oke. Kemudian ini lingkaran. Kemudian kalau lingkarannya saya bagi jadi 2. Saya bagi jadi 2. Seperti ini ya, saya pakai warna biru ya. Jadi sudutnya berapa dong? Berarti ya sudutnya tinggal 360 dibagi 2 aja, berapa tuh? 270, bener nggak tuh? Maaf. 180. Nah, 180 kalau kita jumlahkan jadi 1 ditambah 8 ditambah 0. Berapa tuh? 9. Oke, itu kalau lingkaran saya bagi 2. Sekarang lingkarannya saya bagi 4 deh. Saya bagi 4 gini. Berarti berapa nih kira-kira derajatnya? Tinggal 360 dibagi 4 aja, berapa tuh? 90 ya. Nah, 90. 9 ditambah 0 tetap 9. Oke, kalau dibagi 4 kurang puas, saya bagi lagi jadi 8 deh lingkarannya. Ini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Saya bagi lagi. Setengahnya lagi. Di sini. Berarti setengahnya 90, berapa tuh? 45 ya. Nah, 45 kalau diuraikan, 4 ditambah 5. Jadinya 9. Nah, ini nih kenapa sih lingkaran itu istimewa? Nah, saya juga baru tahunya itu waktu saya kuliah di sini, diceritain sama dosen saya, karena menurut kepercayaan orang Cina, angka 9 ini kan angka yang paling tinggi ya, katanya angka yang membawa hoki. Ini ada hubungannya dengan lingkaran. Lingkaran ini juga membawa hoki, katanya karena dia titik lipatnya tak terhingga dan tidak ada sudutnya sama sekali ya, bentuknya lingkaran. Kenapa? Ternyata kalau dijumlah sudutnya ya hasilnya 9 semua gitu, berapapun. Itu istimewanya lingkaran. Atau mungkin mbaknya punya, coba deh mbaknya Mbak Fuza atau Mbak Sumarni kalau nggak percaya ya lingkaran itu memiliki titik lipat tak terhingga, bikin kertas yang berbentuk lingkaran terus dilipat-lipat yang simetris ya, pasti dia dilipat bentuk apapun itu pasti sama. Jadi dilipat model dilipat kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan sama terusnya. Itu istimewanya sebuah lingkaran. Ini juga ada pengertiannya kenapa dia disebut lingkaran. Itu apa sih
syaratnya gitu. Di modul juga dijelasin sebenarnya lingkaran merupakan sebuah titik yang memiliki jarak dengan titik pusat yang terhubung dan membentuk suatu bentuk tertutup atau suatu garis tertutup. Misal kalau susah dipahami seperti ini. Nah, di sini ada gambar lingkaran ya. Ada titik pusatnya di sini. Ada lingkaran. Ini titik pusatnya atau titik tengahnya sebuah lingkaran. Kemudian yang dinamakan titik terluar dari lingkaran, saya kasih garis. Nah, di lingkaran ini kan bisa dilihat ya, garis berbentuk lingkaran. Istimewanya lingkaran karena jarak antara titik pusat dengan garis terluar itu kalau kita ambil atau kita tarik garis dimanapun itu nilainya atau panjangnya pasti selalu sama. Mau saya tarik ke sini atau mau saya tarik ke sini atau mau saya tarik ke sini. Ini saya beda-bedain warna biar lebih mudah dimengerti ya. Nah, istimewanya lingkaran ini gitu. Jadi dimanapun ketika saya menarik sebuah garis dari titik pusat dengan garis paling luar sebuah lingkaran, dimanapun titiknya itu pasti panjangnya sama. Itu istimewanya sebuah lingkaran. Misal ada pertanyaan, Miss kalau nggak sama gimana? Berarti itu bukan lingkaran, bisa jadi itu bentuk elips. Pernah tahu nggak elips? Elips itu seperti ini. Nah, bisa jadi itu seperti ini, bisa jadi ini elips ya. Elips ini dia beda. Nah, kalau lingkaran pasti sama nilainya dimanapun saya tarik garis dari titik pusatnya ke garis paling luar lingkaran, itu pasti sama panjangnya. Kalau nggak sama berarti dia bukan lingkaran, bisa jadi dia elips atau bentuk yang lain. Tuh ya. Nah, terus di sini materi tentang lingkaran kita belajar mengenai apa aja sih yang ada di dalam sebuah lingkaran, apa aja sih apa sih namanya, lupa saya jadinya. Apa aja sih bagian-bagian yang ada di dalam sebuah lingkaran gitu ya. Nah, yang saya jelasin tadi, sebuah garis yang ditarik dari titik pusat ke garis paling luar sebuah lingkaran, yang saya ceritakan, dia nilainya pasti sama. Ditarik di bagian manapun di dalam sebuah lingkaran, itu nilainya pasti sama. Nah, garis itu dinamakan jari-jari. Atau kalau di dalam matematika biasanya kita simbolkan dengan R, huruf R. Nah, kalau di sini ada contoh juga ya. Kalau di modul. Kok nggak hapus juga ya? Nah, kalau di modul ini kan ada lingkaran. Kemudian dia ada garis tengahnya. Terus ada titik tengahnya yaitu O. Nah, nilai garis dari O ke B atau O ke D, di sini saya kasih D aja. Itu panjangnya sama.
Dan ini disebut R, jari-jari. Bener Mbak Fuza, jari-jari. Jadi jari-jari itu mau ditarik di bagian mana, mau dia tegak lurus, mau dia berapa derajat, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, pasti nilainya sama, panjangnya sama. Itu yang disebut jari-jari. Nah, kemudian ada lagi setelah jari-jari, yaitu diameter. Kalau diameter ini yaitu garis yang membagi lingkaran menjadi 2, persis. Kalau di gambar ini contohnya yaitu A dan C. Jadi garis AC ini merupakan diameternya. Diameter itu ya sebuah lingkaran, ada garis di tengahnya. Harus tepat di tengah ya. Kalau dia tidak tepat di tengah, dia beda lagi, bukan diameter namanya. Nanti ada namanya tembereng. Wih, kok jelek banget ya namanya. Iya, tapi emang itu nama bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, yang dinamakan diameter itu jadi dia harus berada di titik tengahnya lingkaran ya. Jadi yang membelah lingkaran menjadi 2 itu namanya diameter. Atau kalau di dalam matematika kita simbolkan dengan huruf D. D itu diameter. Sedangkan R itu jari-jari ya. Di dalam bahasa Inggris pun tetap R itu jari-jari. Kalau bahasa Inggris artinya radius. Kalau D tetap juga diameter. Bahasa Inggrisnya juga diameter ya. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak sih diameter dengan jari-jari? Pasti ada. Kenapa dia ada hubungan? Karena dia di dalam sebuah lingkaran. Pasti semua bagian di dalam lingkaran itu berhubungan satu dengan yang lain. Nah, hubungannya apa gitu antara jari-jari dengan diameter? Karena diameter ini merupakan garis pembagi antara lingkaran, garis pembagi lingkaran menjadi 2, dan jari-jari merupakan titik dari pusat lingkaran ke lingkaran yang paling luar. Hubungannya adalah diameter itu diameter itu pasti nilainya 2 kali jari-jari. Tapi dikali ya, bukan ditambah ya. Jadi hubungannya diameter dengan jari-jari itu adalah diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, ini ya. Pasti udah pernah dengar sebelumnya ya kalau masalah diameter sama jari-jari gitu, pasti udah dengar. Nanti yang agak spesifik itu biasanya kayak tali busur itu yang agak spesifik ke lingkaran. Tuh, itu yang disebut diameter dan jari-jari. Nah, kemudian ada juga keliling lingkaran. Berarti kalau keliling lingkaran itu merupakan panjang dari sisi sebuah lingkaran. Misalnya kalau mbaknya disuruh lari mengitari lapangan, berarti kan disuruh lari mengelilingi lapangan. Berarti kan istilah atau analoginya mbaknya itu disuruh menghitung panjangnya itu berapa itu lapangannya. Nah, begitu juga dengan lingkaran. Kalau disuruh mencari keliling lingkaran ya berarti panjangnya garis terluar ini. Nah, gitu. Itu ya, itu yang namanya keliling. Sedangkan kalau luas itu apa? Luas itu berarti daerah yang di dalam lingkaran itu berapa luasnya. Kayak mbaknya kalau mau beli tanah, pasti tanya, luasnya berapa itu tanahnya. Kalau dipersegi kan pasti tinggal kali sisi aja ya. Nah, bagaimana kalau dengan lingkaran kan sisinya cuma 1 ya. Bener nggak kalau lingkaran sisinya cuma 1 aja? Ya di sini. Nanti kita belajar mengenai rumus-rumus di selanjutnya. Kita di sini belajar mengenai bagian-bagiannya dulu ya. Oke. Kita sudah tahu mengenai diameter, sudah tahu jari-jari, sudah tahu keliling, sudah tahu yang dinamakan luas.
Nah, ada lagi bagian spesifik dari lingkaran. Tadi saya sebutin di sebelumnya. Ada tembereng, ada tali busur, ada juring, ada busur besar, busur kecil gitu kan ya. Banyak banget bagian-bagian dari lingkaran. Ini juga kenapa sih kok lingkaran itu spesial? Kenapa sih lingkaran berbeda dengan bangun ruang yang lain? Karena bangun ruang yang lain tidak memiliki bagian-bagian yang dimiliki oleh lingkaran. Bangun ruang yang lain seperti persegi, dia nggak memiliki tembereng, nggak memiliki busur. Tuh ya. Mungkin ada pertanyaan, Miss, kenapa sih kita kok harus belajar seperti ini, belajar lingkaran itu kok ada temberengnya sih, lingkaran kok ada busurnya, lingkaran kok ada jenis-jenisnya banyak, ada diameter, ada jari-jari. Karena lingkaran ini paling banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan persegi dan bangun ruang yang lain. Bisa kasih contoh nggak, mau banyak penggunaan lingkaran ini? Contohnya roda kendaraan, ada nggak yang persegi? Nggak ada kan, semuanya lingkaran. Tuh. Terus apa lagi ya? Hampir semua banyak ya, mostly hampir semuanya benda-benda itu, bukan semuanya, hampir kebanyakan benda-benda itu berbentuk lingkaran. Karena lingkaran juga lebih fleksibel dibandingkan dengan persegi. Kalau persegi kan dia sudut-sudutnya kan ada sudutnya, ada sisinya, panjangnya beda, sedangkan lingkaran dia memiliki titik lipat yang tak hingga tadi seperti yang saya bilang. Pergerakan motor juga itu kan rotasi ya, atau lingkaran juga. Banyak banget. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan sendiri, kenapa sih lingkaran itu kita belajar bagian-bagiannya? Karena biasanya kebanyakan dipakai di fisika. Di fisika ini nanti banyak penerapannya tentang lingkaran, tentang tali busur. Gitu. Udah jam 11 aja. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak dari sini aja? Nggak ya, nggak ada pertanyaan ya? Oke. Kayak gini aja deh. Karena waktunya udah jam 11 ya, udah habis. Dan kalau saya jelasin satu, nanti saya tuh maunya ngejelasin semua bareng gitu, kayak tembereng apa, tali busur apa, juring apa, optema apa. Tapi kalau dijelasin semua bakal nambah waktu lumayan banyak. Atau materi malam ini sampai sini dulu, yang bagian-bagian lingkaran yang lain minggu depan gimana? Oke ya, gitu aja ya, biar udah jamnya udah lewat juga. Oke deh, kalau gitu materi malam ini sampai di sini dulu. Untuk kelanjutan lingkaran, insya Allah kita bahas di minggu depan ya.